kepada Ibu Cynthia, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Vero. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada Ibu Regina, Suster, dan semua pendoa yang saya kasihi. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai belas kasih para malaikat. Jadi penciptaan malaikat sebagai tindakan belas kasih. Jadi di mana dimulai penciptaan oleh Allah Bapa di surga, dari yang tiada menjadi ada. Kita mulai untuk memahami terlebih dahulu awal dari tindakan belas kasih Allah. Penciptaan sebagai tindakan belas kasih. Dalam persiapan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan ilahi, kita mulai dengan karunia pertama dari Tuhan, yaitu penciptaan dunia. Tuhan dalam kebaikannya menciptakan dunia dari ketiadaan. Tindakan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan ini mengungkapkan sebagian bahwa penciptaan adalah pemberian murni dari kebaikan Tuhan. Tindakan kasih yang pertama ini adalah tindakan rahmat belas kasih-Nya yang pertama. Selain penciptaan dunia material, yaitu langit, bumi beserta isinya, Tuhan menciptakan dunia spiritual dari ketiadaan. Malaikat serta setiap jiwa manusia adalah hadiah cinta murni dari Tuhan. Dalam menciptakan dunia spiritual, Tuhan menciptakan makhluk yang mampu mempunyai pengetahuan dan cita kasih. Penciptaan malaikat adalah tindakan rahmat belas kasih tertentu terhadap umat manusia, di mana malaikat diciptakan tidak hanya untuk mengenal dan mencintai Tuhan, tetapi juga untuk mengenal dan mencintai umat manusia dan untuk menarik manusia ke ketinggian yang akhirnya adalah ke surga. Hanya di surga kita akan memahami karunia dari malaikat. Makhluk spiritual yang luar biasa ini diciptakan oleh Tuhan karena cinta. Beberapa diciptakan hanya untuk tujuan penyembahan kekal dan pemujaan kepada Tritunggal Maha Kudus. Mereka tidak pernah bosan dengan panggilan ini dan menyembah Tuhan dengan cinta dan persekutuan yang semakin dalam. Makhluk malaikat lainnya diciptakan untuk membawa cinta dan rahmat belas kasih Tuhan kepada kita. Malaikat pelindung dan malaikat agung adalah dua ciptaan yang terus-menerus menjadi perantaraan bagi kita, melindungi kita, dan membimbing kita ke dalam kehendak Tuhan. Jadi ada tiga tingkatan malaikat ya, mereka yang memuja, memuliakan Tuhan sepanjang waktu berjalan selama hidup, sepanjang tidak ada kesudahannya. Jadi ketika para malaikat itu menyembah di dunia kepada kita manusia, membawa message kepada kita, seperti malaikat Gabriel selalu membawa sebagai messenger ya, untuk membawakan banyak pesan-pesan kepada para orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai Bunda Maria, Santo Yosef, dan yang lain-lainnya. Pengetahuan kita tentang mereka tidak diperlukan
agar mereka bisa terus memperhatikan cinta dan perhatiannya kepada kita. Jadi kita tidak perlu pengetahuan bagaimana supaya para malaikat itu bisa mengenal kita atau mencintai kita atau memperhatikan kita. Tapi itu adalah sudah tugas mereka yang diutus Tuhan untuk menjadi malaikat pelindung kita. Jadi setiap dari kita yang terlahir ke bumi ini telah ditentukan malaikat pelindung kita masing-masing. Dan malaikat pelindung ini harus taat kepada Tuhan langsung yang mengutusnya untuk menemani kita di dunia ini. Tetapi kita harus dengan rendah hati mengakui mediasi mereka, keberadaan mereka, dan memanggil mereka adalah tindakan iman murni dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kita semua harus percaya bahwa kita mempunyai malaikat pelindung. Sebab malaikat pelindung ini yang selalu menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang bakal terjadi. Dia bisa mengelakkan kita dari musibah-musibah tersebut. Dan dia selalu menunggu kita untuk menyapanya dan berbicara kepadanya. Sebab malaikat itu sangat mem, mem, mempertanggungjawab tugasnya kepada Tuhan langsung. Sehingga dia selalu mengharapkan kita hidup dalam jalan yang benar dan berdoa. Maka setiap hari kita harus selalu berdoa kepada malaikat pelindung kita. Itu harus diutamakan nomor satu dalam hidup kita, sewaktu pagi bangun, sewaktu malam mau tidur. Dan juga kita harus berdoa kepada malaikat agung, yaitu malaikat Mikael. Dua malaikat ini yang harus kita selalu ingat. Jadi mereka ada di sisi bersama kita dan selalu menemani kita dan percaya pada mereka, berharap pada mereka, dan mencintai mereka. Jadi kita harus mencintai mereka. Melakukan itu adalah kehendak Tuhan dan pengakuan dari salah satu cara utama yang melalui Tuhan mencurahkan kerahiman ilahinya. Ini kita bisa baca dari buku harian catatan Santa Faustina nomor 706, di mana Tuhan mengutus ya tiap-tiap malaikat kepada kita, tetapi saya telah memperhatikan beberapa orang-orang yang mempunyai tugas-tugas yang besar untuk di dunia ini, mereka mempunyai malaikat khusus yang menemani mereka. Salah satu adalah Santa Faustina. Ini saya bacakan ya dari buku hariannya nomor 706. Pada 29 September adalah hari pesta Santo Mikael, Malaikat Agung. Aku melihat pemimpin agung ini berada di sampingku. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Tuhan telah menyuruh aku untuk menjagamu secara istimewa. Ketahuilah bahwa engkau dibenci oleh roh jahat, tetapi jangan takut. Siapa seperti Allah? Sesudah itu ia menghilang, tetapi aku tetap merasakan kehadirannya dan bantuannya. Luar biasa, Santa Faustina mendapat malaikat pelindung yaitu Santo Mikael langsung. Tugas yang luar biasa yang diberikan kepada Santa Faustina. Jadi kita bisa memakluminya ya. Jadi orang-orang yang banyak tugas yang utama di dunia ini, mereka mendapat Santo Mikael sebagai malaikat pelindung mereka. Jadi ini dalam bahasa siapa seperti Allah, itu adalah nama dari Santo Mikael. Malaikat tertinggi Mikael artinya siapa yang seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Siapa yang seperti Tuhan. Itu dalam bahasa Latinnya adalah quis ut Deus. Jadi sebuah kalimat Latin yang berarti siapa adalah seperti Tuhan.
adalah terjemahan literal dari nama Mikael. Kalimat Quis ut Deus sangat terkait dengan malaikat tertinggi Mikael, Santo Mikael ya. Jadi dalam hal ini malaikat Mikael adalah malaikat yang diciptakan Tuhan sebagai malaikat agung yang pertama. Jadi mengenai cerita mengenai ini saya ada sedikit sharing yang bisa saya bagikan ya. Jadi sebelumnya kita coba refleksikan dengan apa yang kita ketahui mengenai malaikat pelindung kita. Luangkan waktu hari-hari berikut ini ya untuk merenungkan karunia semua makhluk surgawi, malaikat pelindung kita, serta semua makhluk surgawi seperti para santo, santa adalah hadiah berharga di luar imajinasi kita. Cobalah untuk membiarkan kenyataan ini tenggelam di hari ini dan bersyukur atas pekerjaan mereka dalam jiwa spiritual kita semua. Apakah kita memanggil para malaikat untuk membantu kita? Pernahkah kita memanggil para malaikat pelindung kita untuk membantu kita? Pernahkah kita selalu ingat bahwa malaikat pelindung selalu berada di samping kita, menjaga kita? Pernahkah kita berbicara kepadanya, mencintainya? Apakah kita berdoa kepada malaikat pelindung dan Santo Mikael, sang malaikat agung khususnya? Kita harus percaya pada mediasi mereka yang kuat dan kemampuan sakral untuk menjaga dan melindungi kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada para malaikat ini dan biarkan diri kita menjadi lebih dikuduskan sepenuhnya untuk perawatan mereka. Jadi saya ingin men-share-kan satu cerita, ini benar-benar kejadian ya, dari seorang militer Amerika. Dia ditugaskan untuk berperang dalam perang Korea. Ini benar-benar kejadian ya. Jadi ini dia itu namanya Mikael. Ibunya selalu mengingatkannya untuk selalu berdoa. Setiap hari, setiap pagi, doa Mikael. Jadi dia tuh dikirim ke medan perang di Korea. Ini ceritanya ya, saya bisa bacakan bagiannya ya. Santo Mikael Agung ya, yang namanya berarti seorang yang seperti Tuhan. Memimpin pasukan malaikat yang melemparkan setan dan malaikat pemberontak lainnya ke neraka. Pelindung tentara dan pertempuran. Melalui syafaat dan perlindungannya, telah memberikan bantuan malaikat bagi personel militer yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Jadi ini keunggulan dari Santo Mikael, malaikat agung. Salah satu catatan tentang perlindungan Santo Mikael adalah dari seorang marinir muda ya, Amerika Serikat, yang berdoa kepadanya setiap pagi, dipisahkan dari unitnya setelah badai salju selama Perang Korea. Ia tertangkap berhadapan dengan 7 tentara musuh yang telah siap menembaknya. Hanya berkat malaikat agung tertinggi, dia secara ajaib selamat dari baku tembak berikutnya. Doa yang diucapkan prajurit setiap hari dikenal sebagai Mikael doa pagi. Ini doanya ya, Mikael pagi. Kop surga yang baru menghiasi. Amankan aku hari ini dan di saat pencobaan,
usir iblis pergi. Amin. Begitu singkat doanya. Tapi militer muda ini ya, berdoa setiap hari, tidak pernah dia lupakan. Karena ini adalah salah satu pesan dari ibunya. Prajurit itu yang mengganti nama tanpa nama menceritakan kisah ajaib itu dalam sebuah surat kepada ibunya saat dia pulih di rumah sakit. Jadi dia sempat cedera ya akibat tembakan ini, tapi ini ceritanya. Jadi pendeta Angkatan Laut yaitu Pastor Walter Moody menerima salinan surat ini dan berbicara kepada tentara, ibunya, dan pemimpin unitnya, membenarkan kebenaran cerita tersebut. Jadi di bawah ini adalah cerita dari Pastor Walter Moody sendiri yang membaca suratnya dari rekaman acara radio tertanggal 23 Desember tahun 1964. Ini kisah ajaibnya ya. Dia tulis kepada ibunya, "Ibu tersayang, saya tidak akan berani menulis surat ini kepada siapapun kecuali kepada engkau, karena tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Mungkin bahkan engkau akan merasa sulit, tetapi saya harus memberitahu seseorang. Pertama, saya di rumah sakit. Sekarang, jangan khawatir, dengarkan aku. Jangan khawatir, saya terluka, tapi saya baik-baik saja. Engkau mengerti, baik dokter mengatakan bahwa saya akan bangun dan berkeliling dalam sebulan ini. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan kepada engkau, Ibu. Ingat ketika saya bergabung dengan marinir tahun lalu. Ingat ketika saya pergi, bagaimana engkau mengatakan kepada saya untuk berdoa kepada Santo Mikael setiap hari. Engkau benar-benar tidak perlu mengatakan itu kepada saya. Sejak saya ingat engkau selalu mengatakan kepada saya untuk berdoa kepada Santo Mikael, Malaikat Agung. Engkau mengatakan bahkan menamai saya dengan namanya, Mikael. Ya, aku selalu mempunyai nama tersebut dalam diriku. Ketika aku sampai di Korea, aku berdoa lebih keras lagi. Ingat doa yang kau ajarkan padaku, Mikael, Mikael pagi, aku segar, surga menghiasi. Anda tahu sisa dari doa tersebut ya. Ya, aku mengatakannya setiap hari. Terkadang saat saya sedang berbaris atau terkadang beristirahat. Tapi selalu sebelum aku tidur. Aku bahkan meminta beberapa teman lain untuk mengatakannya. Nah, suatu hari aku dengan detail berdiri di garis depan. Kami sedang mencari komis. Aku berjalan lamban dalam dingin yang pahit. Dingin sekali ya musim salju. Napasku seperti asap. Saya pikir saya mengenal setiap orang dalam patroli. Ketika di samping aku datang marinir lain yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dia lebih besar dari marinir lain yang pernah aku lihat. Dia pasti sekitar 6 feet ya, 4 inch dan dibangun secara proporsional, tinggi orangnya. Itu memberi saya perasaan aman untuk memiliki tubuh seperti itu di dekat aku. Bagaimanapun di sana, kami berjalan dengan susah payah, sisa patroli menyebar. Hanya untuk memulai percakapan, saya berkata, "Dingin bukan?" Dan kemudian aku tertawa. Di sini aku memiliki peluang bagus untuk terbunuh kapan saja dan aku berbicara tentang cuaca. Saat itu ya, dia bisa terbunuh kapan waktu saja. Jadi mengalihkan pikirannya, dia mulai berbicara mengenai cuaca kepada sahabatnya yang berjalan di sampingnya. Ini namanya, lanjut ya saya. Lalu, rekan saya sepertinya mengerti. Aku mendengarnya tertawa perlahan.
Aku menatapnya. Aku belum pernah melihat Anda sebelumnya. Aku pikir aku mengenal setiap pria dalam pakaian itu. Lalu jawabnya, aku baru saja bergabung pada menit terakhir. Jawab rekannya ya, yang berjalan bersamanya. Namanya Mikael. Begitukah? Kataku terkejut. Itu juga namaku, jawab Mikael, marinir ini. Aku tahu, katanya. Dan kemudian melanjutkan, Mikael, pagi ini. Jadi rekannya itu melanjutkan doanya yang setiap pagi dia doakan. Mikael pagi. Aku terlalu heran untuk mengatakan apapun selama 1 menit. Bagaimana dia tahu nama saya dan doa yang telah ibunya ya mengajarkan kepadaku. Lalu aku tersenyum pada diriku sendiri. Setiap pria dalam pakaian itu tahu tentangku. Bukankah aku telah mengajarkan doa kepada siapa saja yang mau mendengarkan? Mengapa kadang-kadang mereka bahkan menyebut saya sebagai Santo Mikael? Tak satu pun dari kami berbicara untuk sementara waktu dan kemudian dia memecah kesunyian. Kita akan menghadapi beberapa masalah di depan. Jadi perjalanan mereka di depan sana mereka akan menghadapi beberapa masalah. Dia pasti dalam kondisi fisik yang baik atau dia bernapas sangat ringan sehingga saya tidak bisa melihat napasnya. Lalu dirinya dicurahkan dalam awan besar. Tidak ada senyum di wajahnya sekarang. Masalah di depan, pikirku, baik dengan komis di sekitar kita, itu bukan wahyu yang bagus. Salju mulai turun dalam gumpalan besar yang tebal. Dalam waktu singkat, seluruh pedesaan dihancurkan. Dan saya berbaris dalam kabut putih ya, rekannya, Mikael, menghilang. Lalu si Mikael ini berteriak memanggil nama rekannya tersebut. Mikael, teriakku tiba-tiba. Saya merasakan tangannya di lengan saya, suaranya kuat. Ini akan segera berhenti, katanya. Nubuatnya terbukti benar. Dalam beberapa menit, salju berhenti tiba-tiba seperti awalnya. Matahari adalah keras bersinar. Aku melihat ke belakang untuk sisa patroli. Tidak seorang pun yang terlihat. Kami kehilangan mereka dalam salju hujan yang lebat tersebut. Aku melihat ke depan saat kami datang sedikit ke atas ya. Ibu, jantungku berhenti, kata Mikael. Ada 7 dari mereka dengan celana dan jaket empuk serta topi mereka. Hanya saja tidak ada yang lucu tentang mereka sekarang. 7 senapan diarahkan ke kami, katanya. Jadi si Mikael ini menjawab, turunkan Mikael, teriakku, dan menghantam bumi yang membeku. Jadi si Mikael, rekannya ini adalah dia mengangkat Mikael teman ini ke atas gitu loh. Jadi dia berteriak minta diturunkan. Lalu dia menghantam bumi yang membeku. Saya mendengar senapan-senapan itu menembak hampir bersamaan. Aku mendengar peluru. Di sana Mikael, rekannya ini ya, masih berdiri. Bu, orang-orang tidak mungkin meleset, tidak pada kisaran itu. Aku berharap melihatnya benar-benar hancur berkeping-keping. Tapi di sana dia berdiri, tidak berusaha untuk menembak. Dia lumpuh karena ketakutan. Itu terjadi bahkan untuk yang paling berani. Dia seperti burung yang terpesona oleh ular. Setidaknya itulah yang saya pikirkan saat itu. Jadi ketika itu aku melompat untuk menariknya ke bawah dan saat itulah aku mendapatkan
dirinya sendiri ya. Saya merasakan nyala api tiba-tiba di dada. Saya sering bertanya-tanya, bagaimana rasanya dipukul? Sekarang saya tahu, saya ingat merasakan lengan yang kuat di sekitar saya, lengan yang meletakkan saya dengan sangat lembut di atas bantal salju. Saat aku membuka mataku, aku memandang pandangan terakhir, aku sedang sekarat. Mungkin saya bahkan mati. Saya ingat berpikir dengan baik, itu tidak terlalu buruk, katanya. Mungkin aku sedang melihat matahari, mungkin aku syok. Tapi sepertinya aku melihat Mikael, rekannya itu berdiri tegak lagi. Hanya saja kali ini wajahnya bersinar dengan megah. Seperti yang saya katakan, mungkin itu adalah matahari di mata saya, tetapi dia tampak berubah ketika saya memperhatikannya. Dia tumbuh lebih besar, lengannya terentang lebar, mungkin karena salju yang turun. Tetapi ada cahaya di sekelilingnya. Seperti sayap malaikat. Di tangannya ada pedang. Pedang yang berkelebat dengan sejuta cahaya. Nah, itulah hal terakhir yang saya ingat sampai teman-teman lainnya datang dan menemukan saya. Entah berapa lama waktu telah berlalu, sesekali saya beristirahat sejenak dari rasa sakit dan demam, saya ingat memberitahu mereka tentang musuh di depan. Di mana Mikael, tanyaku. Dia bertanya kepada teman-temannya saat itu. Lalu mereka bertanya dan memandang satu sama lain. Di mana? Siapa? Gitu. Tanya yang satu. Mikael, Mikael si marini besar yang sedang berjalan bersamaku sebelum badai salju menghantam kita. Lalu sersannya berkata, "Nak, kamu tidak berjalan dengan siapapun. Mataku tertuju padamu sepanjang waktu. Kamu terlalu jauh keluar. Saya baru saja akan memanggil kamu ketika kamu menghilang di salju." Dia menatap penasaran. "Bagaimana kamu melakukannya, bocah?" Atasannya bertanya kepadanya. Tanyaku setengah marah meskipun lukaku. Marinir itu bernama Mikael dan aku baru saja mengenalnya. Lalu dikatakan sersan atasannya, "Nak," dengan ramah, "saya memilih sendiri pakaian ini dan tidak ada Mikael lain di dalamnya. Anda adalah satu-satunya Mikael di dalamnya." Dia berhenti sejenak. "Bagaimana kamu melakukannya, Nak?" Atasannya bertanya lagi. "Kami mendengar tembakan. Belum ada tembakan yang ditembakkan dari senapang Anda. Berarti senapang dari Mikael sendiri tidak ada tembakan, tetapi mereka mendengar ada tembakan. Dan tidak ada sedikit pun peluru yang keluar dari dalam senapangnya Mikael. Tapi di situ ada 7 mayat di atas bukit di sana. Jadi 7 mereka yang akan menyerang menjadi mayat saat itu. Saya tidak mengatakan apa-apa, apa yang bisa saya katakan. Aku hanya melihat dengan mulut ternganga dan takjub. Saat itulah sersan itu berbicara lagi. "Nak," katanya dengan lembut, "setiap satu dari 7 komis itu terbunuh dengan tebasan pedang." Jadi kena tebasan pedang dari pedangnya malaikat Mikael Agung. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, seperti yang saya katakan. Ya, mungkin karena sinar matahari di mata saya, mungkin karena kedinginan atau rasa sakit, tapi itulah yang terjadi. Ini tulisan surat yang dia berikan kepada ibunya. Sungguh luar biasa, malaikat Mikael yang langsung datang, berdiri di sampingnya, menemaninya perjalanannya, sampai ia berhadapan dengan 7 tentara yang ingin menghantam mereka,
Tapi malaikat Mikael telah mengetahui di depannya akan ada masalah. Dan malaikat Mikael menemaninya karena dia ditugaskan berdiri di paling depan. Dan atasannya memperhatikannya dari belakang. Dia berjalan, terlihat dia berjalan terlalu cepat dan terlalu jauh keluar dari jalur. Ternyata malaikat Mikael yang melindungi dan menjaganya dan mengangkatnya dan menghempasnya kembali ke salju yang lembut. Jadi dia diselamatkan, tapi malaikat Mikael tersebut yang menghabiskan 7 tentara tersebut dengan pedangnya. Tapi mereka mendengar tembakan, tapi sesungguhnya bukan tembakan, dari pedangnya malaikat Mikael. Jadi ini kisah nyata yang akhirnya disebarluaskan untuk kita ikut mendengarkan kesaksian yang begitu indah ini. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Vero, atau kita